Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko. Kita akan merenungkan firman Tuhan di hari raya Paskah ini dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang kami imani dalam Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan kami yang telah mati namun bangkit, menyatakan Engkau adalah Juru Selamat kami dan Tuhan yang hidup. Kami bersyukur kesempatan indah Engkau beri. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di hari raya kebangkitan-Mu ini. Kami mohon hikmat dari-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan kami pengertian, sehingga kami boleh mengerti memahami firman-Mu, terlebih melakukannya dalam hidup ini sebagai pengikut-Mu yang setia. Hamba yang terutus berserah Tuhan pakai menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus firman kehidupan. Amin. Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 dalam perikop kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara dan melakukan firman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini adalah perayaan hari besar dalam iman Kristen, hari raya Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Keyakinan akan kebangkitan Yesus bagi orang percaya adalah dasar iman Kristen, sebagaimana Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 14, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Saudara, kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah yang tercatat dalam Alkitab, yakni di kitab Injil-Injil. Keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, sama-sama mencatat kisah kebangkitan ini. Dengan demikian, ketentuan dalam Alkitab yang berlaku sejak zaman Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, seperti yang tertulis dalam Ulangan 19 dan 2 Korintus 13 ayat 1, bahwa hanya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara tidak dapat disangsikan. Maka berita kabar baik tentang Yesus yang kita tahu tercatat dalam 4 Injil oleh 4 orang penulis jelas tidak lagi disangsikan kebenarannya. Karena bukan lagi hanya 2 atau 3 orang, tetapi bahkan 4 orang saksi. Saudara, bacaan kita di saat ini mengisahkan peristiwa besar yang menjadi dasar iman Kristen, yakni saat kebangkitan Yesus setelah ia melewati kesengsaraan dan penderitaannya hingga dia mati di kayu salib.
sebagaimana yang sudah ia katakan, bahwa ia akan mati tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 1 dan 2 bacaan kita menampilkan keterangan bahwa hari itu adalah hari setelah Sabat, berarti hari pertama yakni hari Minggu, karena hari Sabat adalah hari ketujuh yakni hari Sabtu, yang juga adalah hari perhentian bagi orang Yahudi yang menguduskan hari Sabat untuk berbakti kepada Tuhan Allah sebagaimana ketetapan dalam hukum Taurat. Pagi-pagi benar hari itu, para perempuan yang adalah pengikut Yesus, yakni Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, pergi ke kubur dengan maksud untuk merempah-rempahi dan meminyaki tubuh Yesus. Perempuan-perempuan ini adalah mereka yang setia mengikut Yesus sejak peristiwa jalan salib hingga Yesus tersalib di Bukit Golgota. Mereka tetap mengikuti Yesus. Ayat ketiga dan 4 menunjukkan bahwa para perempuan mengkhawatirkan siapa yang akan menggulingkan batu besar yang menutupi pintu kubur Yesus. Tetapi ketika mereka sampai ke kubur itu, mereka mendapati batu yang sangat besar itu sudah terguling. Ayat 5-7 menunjukkan mereka sangat terkejut saat mereka masuk ke dalam kubur, karena mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Orang muda di sini merujuk pada malaikat, sebagaimana yang dicatat oleh Matius dalam Injilnya. Sedangkan Lukas menyatakan ada 2 orang dengan pakaian berkilau-kilauan. Perbedaan penulis Injil dalam menyampaikan bagian ini tentu jangan dilihat sebagai kesalahan, tetapi sebagai variasi laporan menurut apa yang menjadi kesan tersendiri dari masing-masing saksi mata di waktu itu. Dalam keterkejutan dan tentu ketakutan yang dialami para perempuan saat itu, orang muda ini berkata, "Jangan takut." Lalu melanjutkan dengan berita sukacita bahwa Yesus yang mereka cari dan yang mereka kira mati itu telah bangkit dari kematian. Bahkan hal itu dibuktikan dengan tidak ada lagi mayat Yesus yang terbaring di kubur itu. Selanjutnya orang muda ini memberikan sebuah perintah untuk pergi dan katakan kepada murid-murid Yesus. Dalam hal ini nama Petrus disebutkan, karena kita tahu bahwa Petrus dianggap sebagai pemimpin dalam kelompok murid. Sebab Petrus murid yang kita tahu paling berani, paling vokal, dan sangat dekat dengan Yesus dalam berbagai keadaan. Meski juga ia adalah murid yang menyangkal Yesus saat Yesus diadili. Namun kendati Petrus sudah menyangkal Yesus, di sini Petrus tetap disebutkan secara khusus. Ini menyatakan bahwa Yesus tidak menolaknya sebagai akibat penyangkalannya. Bahkan di Injil Lukas tercatat bahwa Petrus langsung bergegas ke kubur ketika mendengar berita kebangkitan Yesus. Dan Yesus pertama-tama menampakkan diri kepadanya sebelum menampakkan diri kepada murid yang lain. Saudara, adapun berita yang disampaikan adalah bahwa Yesus telah bangkit dan telah mendahului mereka ke Galilea. Di sana mereka akan melihat Yesus seperti yang sudah Yesus katakan sebelumnya saat mereka dalam perjamuan malam. Saudaraku, di ayat 8 kita melihat respon para perempuan saat menerima berita itu. Ialah keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Mereka gentar dengan dahsyatnya, sehingga membuat mereka sempat tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena ketakutan yang sangat. Ini menunjukkan bahwa ketakutan sering membuat manusia bungkam untuk menjadi saksi akan kebenaran. Tetapi syukurlah di teks selanjutnya menjelaskan bahwa mereka akhirnya mengatakan berita itu dengan singkat kepada Petrus dan teman-temannya. Yang menarik lagi di bagian akhir ayat 8 ini tertulis bahwa Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Itulah berita kebangkitan Yesus yang diberitakan lewat penampakan dirinya yang dilakukan secara berulang-ulang, baik kepada para perempuan, kepada Petrus atau Kefas, kemudian pada murid-murid yang lain, bahkan kepada lebih dari 500 saudara atau pengikutnya, seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 5 dan 6. Penampakan Yesus ini dilakukan selama 40 hari sebelum ia naik ke sorga.
Mereka yang menyaksikan Yesus bangkit inilah, saudara, yang kemudian menjadi pewarta kebangkitan, yang tidak lagi mengalami rasa takut untuk memberitakan sampai ke ujung bumi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati namun bangkit bahkan naik ke sorga. Yesus inilah yang akan datang kembali dalam kemuliaan untuk membawa semua yang percaya kepadanya mengalami hidup kekal surgawi. Saudaraku, melalui bacaan ini kita terpanggil untuk juga berani menjadi pewarta kebangkitan. Meski kita tidak melihat langsung peristiwa kebangkitan Yesus, tetapi melalui kesaksian Alkitab kita telah percaya. Demikianlah Yesus berkata dalam Yohanes 20 ayat 29b, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kebangkitan Yesus bukan berita hoax, karena telah didukung oleh kesaksian saksi mata, bahkan bukti kubur kosong dan kain kafan Yesus meneguhkan kebenaran berita Yesus bangkit. Benarlah firman saat ini yang menyatakan berita kebangkitan Yesus adalah berita yang kudus dan tak terbinasakan. Saudara, sebagaimana tidak ada satupun pendiri agama atau nabi yang mati untuk pengikutnya, demikian di dunia ini tidak ada pendiri agama atau nabi yang bangkit dari kematian. Hanya Yesus Kristus pribadi yang adalah Tuhan dalam kekristenan yang mau mati untuk pengikutnya dan yang terbukti bangkit dari kematian. Karena itu kita orang Kristen, orang percaya selayaknya bersyukur punya Tuhan yang mengasihi kita karena mau mati untuk menyelamatkan kita dan bangkit untuk memastikan iman kita kepadanya tidaklah sia-sia. Karena itu marilah jadi pewarta kabar sukacita bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit dan layak menerima pujian dan hormat selamanya. Bacaan ini mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, Yesus bangkit, kita dimenangkan dari kuasa maut. Saudaraku, renungan di hari kemenangan bagi orang Kristen yang kita sebut Paskah ini mengingatkan kita bahwa sebagaimana Paskah dalam perjanjian lama dari kata Pesak yang berarti melewati, ini berawal dari peristiwa Allah melewati rumah orang Israel di Mesir karena ada darah anak domba di pintu rumah mereka. Maka orang Israel dibebaskan dari kematian anak sulung. Demikian kebangkitan Yesus menyatakan orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus dibebaskan dari kuasa maut, yakni kematian kekal. Inilah kesaksian firman dalam 1 Korintus 15 ayat 54b dan 55. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Karena sebagaimana Yesus mati, kita pun pengikutnya akan mengalami kematian fisik. Tetapi Yesus bangkit. Demikian kita yang percaya kepadanya akan mengalami kebangkitan, bahkan jaminan kehidupan kekal di sorga. Karena itu nampakkanlah imanmu dengan menjadi pewarta kebangkitan. Bawa berita sukacita, jangan menjadi pembawa hoax, penyebar kebencian, berita kekhawatiran, gosip, apalagi fitnah. Saatnya kita pakai hidup kita, mulut bibir kita. Kalau di era digital ini, pakai jari-jari kita untuk menyebar kasih, sukacita, kebaikan, dan kebenaran, agar orang yang berjumpa dengan kita atau sekedar membaca status atau komen kita di medsos beroleh berkat kedamaian dan sukacita. Yang kedua, Yesus bangkit, jangan takut, nyatakanlah imanmu. Saudara, sebagaimana malaikat menenangkan para perempuan di kubur Yesus, lalu mereka pun menjadi pembawa kabar baik pertama kepada para murid. Demikian kita diingatkan agar kita jangan takut untuk menjadi saksi Kristus dalam menyatakan iman kita kepadanya dimanapun kita berada. Kebangkitan Yesus harus membangkitkan kita juga dari berbagai ketakutan kita dalam hidup ini. Jangan biarkan batu-batu besar pergumulan, keterpurukan, tantangan, dan beban hidup membuat pandangan kita kepada Yesus terhalangi, kemudian menghambat kita untuk datang kepadanya, bahkan membuat kita takut untuk bersaksi tentang Yesus. Saudara, jangan takut menjalani hidup, meski hidup banyak tantangan dan pergumulan. Tetapi jika kita tetap mengikut Yesus, sebagaimana dalam bacaan kita,
para murid mengikut Yesus ke Galilea, maka kita pasti mampu menghadapi pergumulan kita, asal kita percaya Yesus berjalan di depan kita. Dan kita akan terus mengikut Yesus, bahkan sampai dunia ini berlalu, kita mengikut Yesus sampai ke dalam sorga yang baka. Karena itu tetaplah setia mengikut Yesus, tetap nyatakan iman kita dengan rajin beribadah, baik ibadah di gereja setiap hari Minggu, karena hari Minggu, saudara, mengingatkan kita bahwa Yesus bangkit di hari Minggu. Maka mari setiap beribadah di hari Minggu, pun beribadah di kolom dan bipra sebagai persekutuan tubuh Kristus. Juga nyatakan iman dalam hidup yang menjadi berkat lewat cara bertutur kata, berpikir, berperilaku. Iman juga dinampakkan saat kita menolong orang yang berkekurangan lewat diakonia. Dan terlebih nyatakan iman kita kendati kita sedang mengalami badai kehidupan, yakni pergumulan dan beban hidup. Disinilah iman kita paling diuji, saudara. Tetapi di saat-saat itu, ingatlah, berkali-kali firman Tuhan dalam Alkitab berkata, jangan takut. Malaikat Tuhan dalam bacaan ini pun berkata, jangan takut. Bahkan Yesus sendiri berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Selamat merayakan Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita beritakan dengan lantang, Kristus bangkit, haleluya, haleluya, Kristus bangkit. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, saudara.